Assalamualaikum, kami dari kelompok 1 kelas B yang beranggotakan Ataqarus Mu'min, Awan Purnama, Elis Anisulastri, Nadila Siti Marjani, Fitria Handayani, dan Rena Salsabila. Dari modul 2, kegiatan praktik 1 yaitu ekosistem. Tujuannya yaitu membandingkan komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Kebetulan saya sendiri Ataqarus Mu'min dan juga saya Awan Purnama akan mempraktekkan modul 2 tentang ekosistem. Karena ekosistem ini terdiri dari 3 kegiatan praktikum. Yang pertama itu ekosistem darat, yang kedua ekosistem perairan, dan yang ketiga rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga piramida ekologi. Ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem yang terbentuk karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan hidup, dan di antara keduanya tidak bisa terpisahkan. Ekosistem itu terdiri atas komponen biotik dan abiotik, di mana komponen biotik itu terdiri dari produsen, konsumen, serta dekomposer. Sedangkan komponen abiotik terdiri atas bahan anorganik, bahan organik, dan iklim. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Semua komponen di dalamnya seperti tumbuhan, hewan, tanah, dan air berinteraksi secara seimbang dengan sendirinya. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat dan diatur oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam ekosistem ini, keseimbangannya tergantung pada manusia yang mengelola. Untuk contoh ekosistem alami, ada hutan, laut, sungai, padang rumput, dan lain-lain. Sementara itu, contoh untuk ekosistem buatan yaitu sawah, kolam ikan, kebun sayur, waduk, dan akuarium. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan, di mana alat dan bahannya yaitu yang pertama lembar pengamatan, alat tulis, dan aplikasi barometer, dan lingkungan sekitar. Untuk ke ekosistem darat alami, saya di sini pergi ke hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di ekosistem hutan antara lain cahayanya cukup, suhunya mencapai 31 derajat, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semiliwir, serta airnya sangat cukup. Kemudian kita mengamati komponen biotiknya yang terdiri tanaman dan hewan. Kemudian kita akan mengamati komponen biotiknya yang terdiri dari tanaman dan juga hewan. Tanaman, saya temui ada tanaman bambu, tanaman hampelas, tanaman bakung, talas rambat, dan juga lumput liar. Kelima tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses perkembangannya.
Selain itu, ada beberapa tanaman yang membutuhkan peran hewan untuk proses penyerbukan. Selanjutnya, kita akan mengamati beberapa hewan. Ada capung, ada semut, ada telur kupu-kupu, ada nyamuk, ada lalat, dan juga laba-laba. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selanjutnya, dekomposer atau pengurai. Dekomposer adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati menjadi zat yang lebih sederhana dan mengembalikannya ke tanah. Fungsi dekomposer itu sendiri yaitu berperan penting dalam menjaga keseimbangan alam karena mengubah sisa tumbuhan dan hewan mati menjadi unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan dan tumbuh. Contoh dekomposer itu antara lain bakteri, jamur, dan cacing tanah. Selanjutnya menuju ekosistem buatan yaitu sawah. Komponen abiotik yang akan kita amati meliputi cahayanya terang, suhunya cukup, tanahnya subur dan basah, anginnya semilir, dan airnya banyak sekali. Adapun komponen biotik yang kita temukan di ekosistem sawah antara lain padi, tanaman merambat, tanaman putri malu, tanaman eceng, dan juga rumput liar. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan, di mana yang kami temui ada katak, burung walet, capung jarum, capung, dan ular. Hewan-hewan tersebut juga saling berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik lainnya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk bertahan hidup. Adapun dekomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem sawah yaitu jamur dan cacing. Berikut tabel hasil pengamatan ekosistem darat alami dan ekosistem darat buatan. Dari kegiatan praktikum tentang makhluk hidup dan lingkungannya, dapat disimpulkan bahwa makhluk hidup saling bergantung satu sama lain serta dengan lingkungan tempat tinggalnya untuk mempertahankan kehidupan. Dalam suatu ekosistem, terdapat komponen biotik, makhluk hidup, dan abiotik, benda tak hidup, yang saling berinteraksi membentuk keseimbangan alam. Pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, udara, dan tanah dapat merusak ekosistem serta mengganggu kehidupan makhluk hidup. Manusia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dengan cara mengurangi pencemaran, melakukan daur ulang, dan melestarikan alam. Dengan memahami hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya, kita dapat meningkatkan kesadaran untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi tetap berkelanjutan.